Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, masih dalam seri topik tentang bagaimana mengusir setan, bagaimana melawan setan, bagaimana mengalahkan setan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya kuasa, kita punya potensi untuk melawan dan mengalahkan setan. Dan setan memang harus dikalahkan, harus dilawan, karena kalau tidak, setan akan selalu berusaha untuk mengganggu, setan akan selalu berusaha untuk menimbulkan masalah, persoalan, karena dia akan selalu berusaha untuk membinasakan setiap manusia, menyesatkan setiap manusia. Itu sebabnya saudara, kita harus sadar bahwa setan harus dilawan, dan kita harus sadar bahwa kita punya kuasa untuk melawan setan. Nah, itu sebabnya kita terus akan belajar. Dalam beberapa seri video ke depan kita masih akan belajar bagaimana melawan setan, bagaimana mengalahkan setan. Adapun di dalam video ini kita akan belajar dari Markus pasal yang ke-9, mulai ayat 38 sampai ayat 31. Kita akan belajar lagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang bagaimana melawan dan bagaimana mengalahkan setan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus pasal yang ke-9, mulai ayat 38 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Janganlah kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali murid-murid melihat bahwa ada seseorang yang bukan bagian dari murid, di mana konteksnya di sini bukan bagian dari murid adalah bukan bagian dari orang-orang yang selalu mengikut Yesus.
Nah, tetapi orang ini sekalipun dia bukan bagian dari murid, tetapi ada hal yang spektakuler yang dia lakukan, yaitu dia mengusir setan. Dan pada waktu itu murid-murid merasa terganggu karena ada orang yang bukan bagian dari mereka yang selalu mengikut Yesus setiap hari, bersama Yesus. Tetapi orang itu punya kuasa untuk mengusir setan. Tetapi orang itu bisa mengusir setan. Lalu kemudian murid-murid itu berkata, kami akan melarang dia, kami akan mencegah dia. Tetapi Yesus berkata, jangan cegah dia. Nah saudara, dari peristiwa ini kita akan belajar, kok bisa orang ini mengusir setan? Bagaimana orang ini mengusir setan? Dan apa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya dari peristiwa bagaimana orang ini mengusir setan. Nah, saudara, kita lihat ada beberapa hal yang kita akan belajar bagaimana kita bisa mengusir setan ketika kita menerapkan firman yang akan kita belajar ini, saudara. Ayat 38 tadi dikatakan, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Hal pertama yang ditegaskan di sini, saudara, adalah bahwa orang yang bukan bagian dari murid itu tadi, yang telah mengusir setan itu dan berhasil mengusir setan itu, dia mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Karena dikatakan dia mengusir setan demi namamu. Jadi orang itu mengusir setan demi nama Yesus. Jadi dia mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Nah, sekali lagi saudara, saya menegaskan berulang-ulang bahwa iblis hanya takut nama Yesus. Setan hanya takut nama Yesus. Setan tidak pernah takut kepada benda-benda. Setan tidak pernah takut kepada mantra-mantra. Setan tidak pernah takut kepada minyak-minyak dan sebagainya dan sebagainya. Setan hanya takut kepada satu nama yang berkuasa, satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepada nama itu setan takut. Nah, itu sebabnya orang ini ketika dia menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan, maka setan pun lari dan setan pun berhasil diusir. Saudara, saat ini saya mau menyadarkan saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ada satu nama yang ajaib, ada satu nama yang berkuasa, yang melaluinya setan pun bisa diusir. Melalui nama tersebut setan pun akan pergi. Karena nama itu nama yang ajaib, nama itu nama yang berkuasa. Itu sebabnya cintailah nama itu, milikilah nama itu, dan gunakanlah nama itu dalam kehidupan saudara. Hidupilah nama itu dalam kehidupan saudara, dan biarlah melalui nama itu saudara mengalami perkara-perkara besar dalam hidup saudara, dan melalui nama itu setan pun dikalahkan di dalam kehidupan saudara. Nama itu adalah nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Doa-doa saudara pun sampai kepada Tuhan jika saudara menaikkan doa saudara beralaskan nama itu, didasarkan kepada nama itu, karena nama itulah yang membedakan doa saudara dengan doa orang lain. Di dunia ini setiap manusia berdoa dengan cara masing-masing, dengan keyakinan masing-masing, tetapi doa saudara akan menjadi berbeda ketika saudara menggunakan nama itu, yaitu nama Yesus Kristus. Karena
nama itulah yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Tuhan. Nama itulah yang telah menyambungkan manusia dengan Tuhan. Oleh nama itulah manusia dilayakkan. Oleh nama itulah manusia ditebus. Oleh nama itulah manusia dihubungkan kembali dengan Bapa, sehingga manusia bisa dekat lagi dengan Bapa dan manusia bisa memohon secara langsung kepada Bapa. Nama yang ajaib, yaitu nama Yesus. Saudara, itu sebabnya biarlah saudara memiliki nama itu menjadi nama yang berkuasa. Tapi bukan berarti orang-orang menggunakan itu dengan sembarangan maka nama itu menjadi nama berkuasa. Saudara, dalam pelayanan saya mengalami begitu banyak kali mendengar nama itu malah digunakan menjadi bahan ejekan. Orang-orang ketika saya merintis, misalnya saya tinggal di gereja, ada orang-orang lewat dan menggunakan nama itu dengan nada ejekan. Mereka berteriak dengan nama itu ketika mereka lewat di gereja dan menjadikan itu bahan ejekan. Mereka tidak tahu bahwa nama itu menjadi nama yang berkuasa. Ada juga orang-orang yang menggunakan nama itu, tetapi nama itu tidak menjadi nama yang berkuasa. Ketika mereka sebutkan nama itu tidak berkuasa untuk mengusir setan. Bukan nama itu sebenarnya yang tidak berkuasa, adalah mereka tidak mengalami kuasa sekalipun mereka menggunakan nama itu, karena mereka menggunakan nama itu dengan cara yang salah, sehingga mereka tidak mengalami kuasa ketika mereka menggunakan nama itu. Nah, itu sebabnya saudara, gunakanlah nama itu dengan cara yang benar. Nanti dalam poin kedua kita akan lihat bagaimana kita menggunakan nama itu dengan cara yang benar. Tetapi hal yang pertama yang saya mau tegaskan di sini saudara, bahwa ada satu nama yang ajaib, ada satu nama yang berkuasa, yang melaluinya saudara mengalami hidup yang berkemenangan, yang melaluinya saudara bisa mengusir setan. Saudara memiliki kuasa ilahi ketika saudara menggunakan nama itu. Itu sebabnya hargai nama itu. Itu sebabnya hormati nama itu. Dan itu sebabnya sebutkan nama itu dengan penuh hormat, dengan penuh rasa kasih, dengan penuh kesadaran bahwa hanya melalui nama itu setan bisa diusir, hanya melalui nama itu kuasa Allah dinyatakan, yaitu nama Yesus. Naikkanlah doa-doa saudara kepada Tuhan, kepada Bapa, dengan berdasarkan nama itu. Serukan permohonan-permohonan saudara kepada Tuhan dengan beralaskan nama itu, karena melalui nama itulah permohonan kita sampai kepada Bapa. Nama yang ajaib, nama yang indah, yaitu nama Yesus. Nama Yesus. Biarlah nama itu terukir dalam hati saudara. Biarlah nama itu menjadi nama yang saudara rindu untuk mengucapkannya, menjadi nama yang indah dan sering terucap dari dalam mulut saudara. Dan ketika itu menjadi nama yang indah dalam kehidupan saudara, maka nama itu akan menjadi nama yang berkuasa ketika saudara sebutkan, ketika saudara serukan nama itu menjadi nama yang berkuasa. Puji Tuhan saudara. Jadi yang pertama yang bisa kita lihat di sini bahwa iblis, setan bisa diusir, setan bisa dikalahkan melalui nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Lalu kemudian yang berikutnya di sini dikatakan bahwa, Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi waktu itu saudara, murid-murid mencegah orang ini ketika dia berhasil mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Murid-murid mencegah dia karena murid-murid berpikir bahwa dia bukan bagian dari sejumlah orang
ke-12 murid yang mengikut Yesus. Jadi mereka berpikir dia tidak berhak, sehingga mereka mencegah dia, jangan gunakan nama itu untuk mengusir setan. Mungkin saja waktu itu didasari oleh iri hati murid-murid. Kenapa orang ini kok bisa mengusir setan, padahal dia bukan bagian dari kami. Dan mereka melarang orang ini untuk menggunakan nama itu. Tetapi Yesus berkata, jangan larang dia, jangan cegah dia, karena tidak seorang pun yang sanggup mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi bagi Yesus sebenarnya, singkatnya, orang itu adalah muridnya. Versi yang ada pada murid-murid waktu itu adalah murid Yesus harus seperti mereka. Tetapi bagi Yesus, bahwa orang itu bisa mengusir setan demi namanya, berarti orang itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari muridnya. Yesus berkata, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi Yesus sedang menegaskan bahwa orang itu ada di pihak kita. Jadi bahasa dia bukan murid Yesus waktu itu sebenarnya hanya versi dari murid-murid Yesus. Sedangkan bagi Yesus orang itu adalah pengikutnya, orang itu adalah murid-muridnya. Saudara, artinya untuk bisa mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, maka kita harus menjadi pengikut Kristus. Kita harus menjadi murid Yesus. Murid Yesus dengan catatan di sini bukan versi seperti yang dipikirkan oleh murid-murid, tetapi seperti yang dimaksudkan oleh Yesus. Saudara berkuasa melawan setan, mengusir setan, mengalahkan setan jika saudara adalah murid Yesus. Karena sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus, saudara bisa menggunakan nama Yesus dengan penuh kuasa dalam mengusir setan. Nah, saudara, kita bisa melihat di dalam Alkitab, di mana satu kali ada sekelompok orang, yaitu anak-anak Skewa. Ketika mereka melihat bagaimana murid-murid mengusir setan, maka mereka juga terobsesi untuk mengusir setan. Dan akhirnya mereka mengusir setan dari orang yang mengalami gangguan kuasa kegelapan. Dan ketika mereka berusaha untuk mengusir setan dan mereka pakai nama Yesus untuk mengusir setan, maka yang terjadi adalah firman Allah mencatat setan itu menggagahi mereka. Artinya setan itu melawan mereka dan setan itu mengalahkan mereka sehingga mereka lari dengan telanjang. Artinya apa, saudara? Bahwa bukan otomatis ketika nama Yesus digunakan maka setan lari, setan takut. Bagaimana nama itu menjadi nama yang berkuasa itu tergantung hidup orang itu. Itu tergantung bagaimana status orang itu di dalam Tuhan. Karena nama itu bukan mantra, tetapi nama itu akan menjadi nama yang berkuasa ketika nama itu menjadi nama yang berkuasa dalam kehidupan orang itu. Dan ketika nama itu menjadi nama yang berkuasa dalam hidup orang itu, maka ketika dia menggunakan nama itu juga akan menjadi berkuasa ketika dia mendoakan orang lain, ketika dia mengusir setan. Nah, masalahnya anak-anak Skewa itu tidak mengenal Yesus, bukan pengikut Yesus, belum menyerahkan hidup mereka kepada Yesus, sehingga ketika dia menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan, yang ada setan malah yang mengusir mereka sehingga mereka lari terbirit-birit. Saudara, saya punya pengalaman yang unik. Satu kali kami ada satu kelompok, ada beberapa orang sedang mendoakan orang yang kerasukan setan. Dan pada waktu itu saya masih dalam proses belajar di sekolah Alkitab. Lalu kemudian ada senior kami yang memimpin kami dalam mendoakan orang yang kerasukan tersebut. Artinya secara otomatis pemimpin kami ini yang banyak berperan. Dia yang menumpangkan tangan, dia yang menengking, sedangkan kami hanya ikut dari belakang menumpangkan tangan.
Tetapi ada kejadian yang sangat unik pada waktu itu, bahwa ketika dia menumpangkan tangan kepada orang yang kerasukan itu. Nah, sedihnya waktu itu adalah orang yang mengalami kerasukan setan tersebut menampar dia. Menampar senior kami yang sedang menumpangkan tangan atas orang ini, yang sedang mendoakan orang ini, yang sedang menangking setan. Dia ditampar oleh orang tersebut. Nah, ketika dia ditampar, dia emosi. Akhirnya dia tampar kembali orang yang sedang mengalami kerasukan itu, saudara. Ini kejadian yang agak unik dan agak lucu, tapi itulah yang terjadi. Hal yang saya belajar dari sini adalah bahwa bukan berarti semua orang yang menggunakan nama Yesus maka kuasa Allah dinyatakan. Buktinya senior saya pada waktu itu ketika dia tumpangkan tangan, dia tengking-tengking setan, malah orang yang kerasukan setan itu menampar dia. Setan bukannya pergi, tetapi tamparan dari orang yang kerasukan itu yang didapatkan. Padahal dia juga menggunakan nama Yesus. Dia tengking setan dengan menggunakan nama Yesus. Dia usir setan itu dengan menggunakan nama Yesus. Tetapi kuasa Tuhan tidak dinyatakan. Padahal dia sudah teriak-teriak, dia sudah dengan suara keras mengusir setan demi nama Yesus. Tetapi setan tidak lari, malah dia ditampar. Nah, saudara, satu kali saya punya pengalaman berbeda. Jam 4 pagi saya ditelepon oleh satu keluarga untuk mendoakan anak mereka yang sedang kerasukan setan. Dan waktu itu, saudara, ketika saya datang, sedihnya adalah bahwa sudah ngumpul beberapa dukun di situ. Rupanya dari tadi mereka sudah memanggil dukun untuk mengusir setan ketika anak itu mengalami kerasukan. Tetapi dukun itu tidak sanggup membebaskan orang tersebut. Dukun tersebut tidak sanggup mengusir setan tersebut, karena sekali lagi seperti di video-video sebelumnya saya sudah tegaskan bahwa setan tidak akan melawan dirinya sendiri, tidak akan pernah. Setan dia berusaha, dia bersatu hati, dia berjuang untuk menyesatkan sebanyak mungkin orang. Dia tidak mau melawan dirinya sendiri. Nah, ketika pada malam itu, pada pagi itu, sudah sekian jam orang-orang ini, dukun-dukun ini berusaha mengusir setan tetapi tidak dapat. Akhirnya orang tua anak ini terpikir untuk memanggil saya, sehingga mereka telepon saya dan akhirnya saya datang ke sana. Itu yang sedih sekali, saudara. Seringkali manusia di dunia ini ketika mengalami masalah langsung lari kepada dunia, bahkan lari kepada dukun. Ketika sudah hancur-hancuran, berantakan semuanya karena iblis, karena setan, karena dukun tidak pernah menolong, tidak bisa menolong mereka. Dan setelah hancur-hancuran semuanya baru dipanggil pendeta. Tetapi pada waktu itu saya datang, dan ketika saya datang, saya lihat anak itu sedang menjerit-jerit. Saya lihat anak itu sedang berteriak-teriak, kadang ketawa, kadang keteriak. Lalu kemudian saya berdoa sebentar. Setelah berdoa saya datangi anak ini. Lalu saya berbisik, dalam nama Yesus Tuhan membebaskanmu. Dan ketika saya berbisik di telinganya, dalam nama Yesus Tuhan membebaskanmu, langsung seketika anak itu dibebaskan. Dan dia dilepaskan sampai hari ini. Dahsyat Tuhan, saudara. Tadinya diteriakin, ditengking setan dengan menggunakan nama Yesus, yang ada adalah tamparan. Tapi ketika dibisikkan nama Yesus, malah setan lari. Artinya apa? Bukan metodenya yang penting. Dalam saudara mengusir setan, bukan metodenya, bukan teriakannya, bukan masalah lembutnya, bukan masalah kerasnya suara kita. Tetapi itu adalah masalah nama yang kita gunakan dan siapa yang menggunakan nama itu. Karena kalau orang yang menggunakan nama itu bukan pengikut Kristus sejati, maka orang itu tidak akan bisa mengusir setan. Yang ada adalah tamparan yang akan datang. Tetapi bagi pengikut Kristus yang sejati,
mau diteriakin, mau dengan suara biasa, mau dengan suara lembut, setan akan lari. Kenapa? Karena setan takut atas nama Tuhan yang digunakan oleh orang yang merupakan pengikut Kristus sejati. Jadi saudara, untuk saya dan saudara mengalami kuasa ilahi, kita dapat mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, nama yang ajaib itu. Kita harus hidup sebagai pengikut Kristus menurut versinya Tuhan. Kita harus menjadi pengikut Kristus. Kita harus menjadi orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, bahwa dengan kita menggunakan namanya yang ajaib, kita akan mengalami kuasa ilahi. Kita akan mengalami keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya usirlah setan dengan nama Yesus. Tapi saudara juga harus membenahi diri dalam saudara menggunakan nama itu. Ketika saudara hidup dalam dosa dan saudara gunakan nama itu tidak akan menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara. Tetapi ketika saudara hidup menjadi pengikut Kristus sejati dan saudara hidup dalam kebenaran, maka saudara akan mengalami bahwa nama itu nama yang berkuasa. Ketika saudara usir setan dengan nama itu, dan saudara yang menggunakan nama itu adalah orang yang hidup benar sebagai pengikut Kristus, maka saudara akan lihat kuasa Allah yang dahsyat dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian yang terakhir saudara, dikatakan mulai ayat yang ke-40, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena namaku adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Oke, ditegaskan oleh Yesus lagi bahwa kalau orang tersebut menggunakan namaku dan dia menghidangkan secangkir air dengan menggunakan namaku, artinya dengan tulus, maka hal kecil pun dia gunakan, hal kecil pun dia kerjakan, maka dia terima upah. Dia sudah menjadi pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus itu bukan seperti versi murid-murid harus begini, harus begitu, harus begini, dan harus begitu. Sama seperti di zaman ini saudara, bahwa seringkali dianggap sah menjadi orang Kristen itu bahwa kalau dia begini tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Atau misalnya lagi ada yang berkata bahwa pengikut Kristus yang sejati itu adalah tidak lagi melakukan adat, sehingga di gereja itu adat pun dilarang. Yang terjadi adalah masyarakat susah didekati gara-gara konsep yang primitif seperti itu saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Nah saudara, bagi Yesus, ketika kita mengerjakan sesuatu demi namanya dengan satu ketulusan, dengan benar, bahkan menghidangkan secangkir teh saja, secangkir air saja, itu sudah bukti murid Kristus. Karena sekali lagi dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikutku, ia tidak akan kehilangan upahnya. Dia sudah menjadi bagian dari murid Kristus, dan hal yang terakhir ditegaskan adalah bahwa ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi saudara, orang yang menggunakan nama Yesus dan dia adalah bagian dari pengikut Kristus menurut versinya Tuhan, maka orang itu tidak akan kehilangan upahnya. Artinya ketika kita menjadi murid Kristus dengan benar, dan kemudian kita menggunakan nama Yesus dalam hidup kita, mengusir setan, kita menggunakan nama Yesus untuk berbuat sesuatu, kita menggunakan nama Yesus untuk menolong orang lain, kita menggunakan nama Yesus untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka kita akan menerima upah. Bukan saja kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita, bukan saja kuasa ilahi yang kita alami dalam hidup kita, malah ada upah yang akan kita terima.
sekalipun hanya menghidangkan secangkir air. Sangat simpel, sangat sederhana, sangat sepele, tetapi itu pun ada upah yang disediakan bagi kita. Itu artinya, saudara, sebagai pengikut Kristus yang sejati, jika kita menggunakan nama Yesus dengan benar, kita hidupi nama itu, maka bukan saja kita mengalami kuasa ilahi, tetapi kita pun akan menerima upah daripada Tuhan. Ada upah yang disediakan bagi orang-orang yang menghidupi hidupnya dengan menjadi pengikut Kristus sejati dan menggunakan nama Yesus dengan benar. Nah, sekali lagi yang menjadi masalah seringkali, saudara, adalah bahwa begitu banyak orang yang menggunakan nama Yesus, yang menjadi orang Kristen, tetapi tidak sungguh-sungguh orang Kristen sejati, tidak menggunakan nama Yesus dengan benar, dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tidak mengalami kuasa ilahi, dan orang yang seperti itu juga tidak akan menerima upah dari Tuhan. Jadilah pengikut Kristus yang sejati dan gunakanlah nama Yesus dengan benar. Maka saudara akan mengalami kuasa Tuhan dan saudara akan menerima upah. Nah, saudara, sebagai koreksi juga, begitu banyak orang hanya menggunakan nama Yesus demi kepentingan. Ketika dia berdoa, berseru kepada Tuhan, meminta sesuatu yang dia rindukan, yang dia butuhkan, dia menggunakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, dalam nama Yesus atau nama Yesus digunakan bukan saja ketika kita meminta, memohon terhadap segala kebutuhan kita, kepentingan kita dan sebagainya, tetapi di sini dikatakan menghidangkan secangkir air dalam nama Yesus, ada upah yang menanti. Artinya apa, saudara? Nama Yesus itu juga gunakanlah dalam saudara berbuat baik kepada orang lain, maka nama itu akan menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara. Gunakanlah nama Yesus untuk menjadi terang bagi orang lain, maka nama itu akan menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara. Gunakan nama Yesus untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memberkati jiwa-jiwa, untuk menjadi saksi bagi jiwa-jiwa. Gunakan nama Yesus untuk saudara berbagi berkat kepada orang lain. Gunakan nama Yesus untuk saudara menjadi terangnya Tuhan, maka nama itu akan menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara. Tetapi kalau nama itu hanya berfungsi bagi saudara ketika saudara punya kepentingan, berdoa, berseru untuk kebutuhan kepentingan saudara, maka nama itu tidak akan menjadi nama yang berkuasa dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, saat ini kembali kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah memberkati kita kembali, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang punya kuasa ilahi untuk mengusir setan. Setan bisa dikalahkan, setan bisa kita tundukkan. Percaya, saudara, bahwa saudara lebih berkuasa daripada setan. Saudara punya kuasa untuk mengusir setan, saudara punya kuasa untuk menaklukkan setan, saudara punya kuasa untuk mengalahkan setan. Saudara tidak akan diganggu oleh setan, karena setan akan lari dari kehidupan saudara. Kalau hari ini ada hidup saudara yang saudara merasa hidup saudara berat oleh karena diganggu oleh kuasa kegelapan, ditipu oleh kuasa kegelapan, dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, atau mungkin saudara sedang hidup dalam ketakutan, saudara sedang hidup dalam kekhawatiran, saudara mengalami kegagalan demi kegagalan dan saudara merasa itu karena setan, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa sebenarnya saudara punya kuasa ilahi. Sebenarnya saudara bisa mengusir setan. Sebenarnya saudara bisa menaklukkan dan mengalahkan setan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara mengusir setan dengan cara yang benar? Apakah saudara percaya bahwa saudara punya kuasa untuk mengusir setan? Dan apakah saudara tahu caranya bagaimana mengusir setan? Kita bersyukur sampai di video ini kita telah belajar banyak bagaimana mengusir setan, saudara. Yang pertama kita belajar dari video ini adalah bahwa usirlah setan dengan menggunakan nama Yesus, karena setan hanya
takut kepada nama Yesus. Setan hanya akan lari kalau kita menggunakan nama Yesus. Jadi naikkan doa-doa saudara dengan beralaskan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, saudara tidak akan mengalami kuasa ilahi dengan menggunakan nama Yesus sekalipun jika hidup saudara tidak menggambarkan bahwa saudara sebagai murid Kristus yang sejati. Jadi, jadilah murid-murid Kristus yang sejati, maka saudara akan mengalami bahwa kuasa nama Yesus itu nyata dalam hidup saudara. Tanpa kita menjadi murid Kristus yang benar, nama Yesus tidak akan kita alami. Kuasa nama Yesus tidak akan kita alami dalam hidup kita. Itu sebabnya jadilah pribadi-pribadi pengikut Kristus yang sejati. Dan kemudian yang terakhir saudara, kalau kita menggunakan nama Yesus dengan benar, kita hidup benar sebagai murid Kristus, dan kita gunakan nama itu dengan penuh kuasa, maka saudara akan menyaksikan bahwa kedahsyatan Allah dinyatakan. Dan bukan hanya kuasa dan kedahsyatan Allah dinyatakan, kita pun akan menerima upah. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita perangi setan, mari kita kalahkan setan dengan nama Yesus. Kita kalahkan setan dengan menjadi murid Kristus yang sejati, dan kita kalahkan setan, dan kita akan menerima upah atas pelayanan kita, atas apa yang kita kerjakan dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Buka hati saudara, terima firman Tuhan, dan terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa dan alami kuasa Tuhan ketika kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Hari ini kami kembali belajar bagaimana kami bisa menang melawan setan. Bagaimana kami bisa berkemenangan dalam hidup kami terhadap serangan setan. Karena setan akan selalu berusaha untuk menjatuhkan kami. Tapi kami menang, kami berkemenangan. Kami belajar Tuhan bahwa setan bisa diusir dari kehidupan kami, dari segala aspek kehidupan kami, dengan menggunakan nama-Mu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, apapun latar belakang kehidupan mereka, bagaimanapun situasi kehidupan mereka saat ini, saya berdoa ya Tuhan, jamah mereka. Ajar mereka menggunakan nama Yesus, nama yang berkuasa itu. Kalau mungkin saat ini ada di antara mereka yang sedang berbeban berat, ada masalah, persoalan, ada kehancuran malah yang mereka alami, baik itu di tengah keluarga, baik itu di tengah ekonomi, oleh karena campur tangan kuasa kegelapan. Hamba berdoa ya Tuhan, tolong dan tolong anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya campur tangan dalam hidup mereka, membela mereka ya Tuhan, membela mereka, dan biarlah mereka menggunakan nama Yesus sebagai nama yang berkuasa. Dalam nama Yesus berkati mereka dan ajar mereka Tuhan hidup sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Mereka bukan hanya menggunakan nama Yesus, tetapi mereka benar-benar menghidupi bagaimana seharusnya sebagai pengikut Kristus, supaya nama itu menjadi nama yang berkuasa dalam hidup mereka. Dan ajar mereka bertindak, berbuat, menjadi berkat, menolong orang lain, bersaksi dan sebagainya, dengan menggunakan nama Yesus, nama yang ajaib. Maka pertolongan-Mu akan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami kembali akan mengusir setan dengan penuh kemenangan, karena kami memakai nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Jadikan mereka pemenang-pemenang dalam mengusir setan. Bebaskan mereka, lepaskan mereka, dan biarlah kuasa ilahi melingkupi mereka, dan biarlah mereka selalu menggunakan nama Yesus untuk berkemenangan dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami
Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara.
Kalau dulu dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan, hari ini pun dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anakmu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hiperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau
Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan, apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa Tuhan, memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi, bahkan
Ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu
terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi,
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.